Ternyata bunga ini juga bisa digunakan untuk pelet orang, dimana efeknya ini juga nggak main-main, yaitu bisa melumpuhkan orang dan membuat mereka jatuh cinta dalam sekejap. Hai, welcome back to my YouTube channel, dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Kenapa ini rambut acak-acakan? Oke, nggak apa-apa, bodo amat, ini bukan iklan shampoo. Nah, siapa sih di sini yang hobi banget gitu sama bunga-bungaan, nanam-nanam bunga, koleksi-koleksi bunga, tanaman yang berbunga-bunga, pokoknya apapun yang ada hubungannya sama bunga nih. Dan aku termasuk orang yang suka sama bunga sih, apalagi bunga tuh yang di bank-bank, bukan tanaman itu mah ya, bukan bunga bank, tapi tanaman nih, emang tanaman yang berbunga. Jadi bunga asli tuh. Nah, yang akan aku bahas kali ini yaitu bukan mengenai keindahan dari sebuah bunga, karena itu udah lumrah gitu kan ya. Semua orang juga tahu lah, karena fisiknya tuh bisa kita lihat gitu. Tapi aku akan membahas nih mengenai beberapa mitos tentang bunga-bunga yang ada di sekitar kita. Dimana ada yang bilang kalau sebuah bunga aja nih bisa mengundang setan, dan sampai-sampai nih ada yang bilang bisa mengundang rezeki. Ayo, kira-kira bunga apa ya? Ada nggak sih di sekitar kalian? Let's get started. Oke, untuk yang pertama nih, bunga yang pertama yaitu bunga kenanga. Siapa sih di sini yang nggak tahu bunga kenanga gitu kan? Dan emang ternyata mitos dari bunga kenanga ini bukan rahasia lagi. Dan kalau udah kita ngomong tuh tentang boneka lagi, bunga, keseringan ngomong boneka nih kan. Dimana kalau kita udah ngomong mengenai bunga kenanga, yang langsung muncul di benak orang-orang ini yaitu tentang perjodohan. Nah, ternyata kepercayaan masyarakat Indonesia ini udah ada dari zaman dulu tuh, dari zaman nenek moyang kita. Dimana mereka yakin nih kalau ada bunga kenanga yang mereka tanam di halaman rumah akan mampu mengundang sang belahan jiwa yang kita cari selama ini untuk datang mendekat. Ternyata mitos ini cukup dipercaya oleh banyak orang, sampai-sampai banyak orang yang nanam bunga kenanga ini di halaman rumah mereka, terutama bagi mereka yang memiliki anak gadis yang belum menikah. Dan ini lebih keren lagi sih ini ya, jodoh yang datang ini juga bukan orang sembarangan. Nah, konon jodoh yang datang ini memiliki bibit bebet bobot yang sangat baik. Wih, keren sih ini, keren. Kayaknya patut dicoba nih. Gimana, apa ada dari kalian yang percaya sama mitos ini, atau kalian sudah membuktikan dan itu beneran terjadi? Kalian bisa komen di bawah, aku penasaran. Dan untuk mitos selanjutnya masih tentang bunga kenanga, dimana diyakini kalau bunga kenanga ini bisa melindungi kita dari ilmu hitam, terutama santet. Jadi itu mirip sama mawar dan juga kembang sepatu. Oke, ini agak ngeri sih. Kalau masalah ilmu hitam, santet itu kan nggak ada wujudnya ya, nggak bisa kita lihat secara langsung gitu, tiba-tiba aja langsung plek santetnya sudah datang terus kita sakit. Agak ngeri sih. Dan karena nggak ada wujudnya inilah kita bisa menghindari ilmu hitam ini dengan cara yang menanam bunga kenanga di depan rumah. Nah, kalau misalnya nih kalian udah nanam bunga kenanga tuh, terus tiba-tiba bunganya itu layu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba aja layu gitu tanpa sebab, katanya nih ya, itu tandanya ada orang yang mengirim santet ke rumah kita. Oke, ini agak ngeri sih. Kebetulan aku ada bunga kenanga juga nih di halaman rumah. Bukan di depan sih, di halaman rumah. Nah, itu gimana? Apa itu bisa menangkal santet? Dan ada yang lebih merinding lagi nih. Kalau kita udah nanam bunga kenanga kan di depan rumah, semalam hari nih kita tiba-tiba nyium bau bunga kenanga ini yang semerbak gitu. Pokoknya tiba-tiba baunya menyengat sampai nusuk hidung. Itu tandanya rumah kita sedang dikelilingi oleh makhluk-makhluk jahat yang dikirim oleh orang. Dan karena adanya bunga kenanga ini, katanya nih ya, santet yang dikirim ini bisa-bisa aja kembali ke pengirimnya. Oke, itu yang kedua ya, mitos bunga kenanga. Yang kedua ini ada mitos yang ketiga nih mengenai bunga kenanga. Nah, kalau tadi udah menangkal santet tuh, bunga ini juga bisa menjadi sangat berbahaya kalau berada di tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, apa kalian pernah denger nih tentang kalimat cinta ditolak dukun bertindak? Asik. Jadi selain bunga kenanga ini bisa digunakan untuk menangkal santet, ternyata bunga ini juga bisa digunakan untuk pelet orang. Oke, habis menangkal sekarang melet orang, dimana efeknya ini juga nggak main-main, yaitu bisa melumpuhkan orang dan membuat mereka jatuh cinta dalam sekejap. Gimana nih, apa ada dari kalian yang percaya mengenai mitos yang satu ini? Next, yaitu bunga Wijaya Kusuma. Nah, bunga yang disangka-sangka berasal dari Indonesia ini, karena namanya tuh Wijaya Kusuma, itu kayaknya namanya Indonesia banget gitu kan ya. Tapi ternyata bunga ini bukan dari Indonesia ya, tapi berasal dari Amerika dan dibawa oleh pedagang ke Indonesia. Nah, bunga yang kembangnya atau mekarnya cuma malam-malam ini, yang sampai-sampai dijuluki sebagai Ratu Malam, ternyata punya mitos yang cukup merinding sih, bahkan lebih merinding dari kenanga tadi tuh.
dimana bunga ini dianggap sebagai tanaman kesayangan Nyi Roro Kidul. Dan kepercayaan ini beredar di kalangan masyarakat Jawa, dimana mereka menganggap bahwa bunga ini emang sengaja diciptakan hanya untuk sesajen sang penguasa pantai selatan. Dan selain itu ada juga cerita yang beredar dan sangat terkenal di daerah Cilacap, Jawa Tengah, dimana masyarakat di sana tuh percaya kalau bunga ini merupakan anak dari seorang perempuan tuh yang terjun ke dalam laut, terus dia menikah sama makhluk gaib. Dan anak dari keduanya ini terlahir cacat, jadi mengalami kecacatan dan berbentuk bunga yang sampai sekarang kita kenal sebagai bunga Wijaya Kusuma. Oke, kalau ini agak nggak masuk akal sih. Ya percaya nggak percaya itu kembali lagi menurut kalian. Yang selanjutnya mitos yang kedua mengenai bunga Wijaya Kusuma ini yaitu bunga pembawa rezeki. Oke, aku suka nih yang berbau-bau rezeki begini nih. Jadi mitos ini didasari atas nama dari Wijaya Kusuma, dimana bagi orang Jawa Wijaya ini berarti kemenangan dan Kusuma berarti tegak. Nah, jadi kalau digabungin tuh Wijaya Kusuma berarti kemenangan mutlak yang dimiliki oleh seorang raja. Nah, jadi katanya raja-raja dulu tuh sebelum dia naik tahta tuh dia harus berhasil mendapatkan bunga Wijaya Kusuma ini dalam keadaan yang lagi mekar-mekarnya. Jadi mereka cari tuh ke tengah-tengah hutan malam-malam karena dia mekarnya malam, dan kalau berhasil barulah mereka diakui sebagai raja. Ya kalau enggak, ya mereka nggak sah sebagai raja. Ya gitulah kepercayaan zaman-zaman dulu tuh waktu zaman kerajaan-kerajaan. Dan kepercayaan itu juga diyakini sampai saat ini, dimana kalau ada nih yang berhasil melihat bunga Wijaya Kusuma ini mekar pada malam hari, niscaya orang tersebut akan mendapatkan keberuntungan yang berlimpah bak seorang bangsawan. Tapi nggak segampang itu ya ngelihatnya, karena emang mekarnya dari bunga ini nggak bisa kita tebak. Jadi kalau kita nungguin nih malam ini, totonya dia nggak kembar, totonya besoknya gitu pas kita nggak lagi lihat. Dan kalau kalian nih ada yang ngelihat bunga Wijaya Kusuma ini lagi mekar, apa kalian udah mendapatkan rezeki yang berlimpah? Apa ada dari kalian udah pernah lihat? Kalian bisa komen di bawah. Kalau menurut aku sih ya, susahnya itu bukan karena dia nggak bisa diprediksi, tapi karena kita harus bangun malam-malam tuh, mata lagi ngantuk-ngantuk begitu, kita disuruh bengong gitu nungguin bunga mekar. Kayak aku lebih baik tidur deh kayaknya sih. Kalau aku sih, menurut aku sendiri nih ya, susahnya di sana masih bangun malam-malam tuh liatin bunga. Dan mitos yang terakhir nih, mitos yang ketiga mengenai bunga Wijaya Kusuma ini yang cukup mencengangkan dan agak ngeri menurut aku, yaitu mitos mengenai Wijaya Kusuma ini merupakan pohon yang sakti dan dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Yang mana bunga ini juga dipercaya sebagai pusaka keraton Darawati, titisan dari Wisnu yang merupakan sang pelestari alam, yaitu Batara Krishna. Oke, ini lebih ngeri sih, menghidupkan orang yang sudah mati. Tiba-tiba kita ngelihat orang yang udah mati tuh udah dikafanin, terus tiba-tiba bangun, bangkit lagi, dia duduk. Oh my god, ngeri sih, ngeri. So guys, itu dia sekilas mengenai mitos-mitos dua bunga kenanga sama Wijaya Kusuma. Sebenarnya ada banyak bunga lagi, tapi kalau kalian dengar aku ngoceh ngomel-ngomel, kalian bakal tidur, kalian bakal bosen. Jadi aku ambil dua bunga aja. Dan kalau ada dari kalian nih yang sudah merasakan mitos-mitos ini menjadi kenyataan gitu, kalian mungkin bisa komen di bawah. Aku juga penasaran. Dan sorry banget kalau misalnya aku ada kekeliruan. Dan selalu aku ingetin untuk jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you on the next video. Bye!